Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Baik, perkenalkan saya Bidan V yang bertugas pada pagi hari ini. Dengan Ibu siapa, Bu? Saya dengan Ibu Jessi. Oh, baik Ibu Jessi, ada yang bisa saya bantu, Ibu? Iya, kemarin kan sudah konsultasi tumbuh kembang anak saya. Tapi sekarang pun saya ingin konsultasi lagi, Bu Bidan. Oh, Bu Jessi, dengan nama anaknya Reno ya, Bu ya? Iya. Umurnya sudah 24 bulan ya, Bu ya? Iya, betul. Baik, ini sebelum saya melakukan konsultasi ya Bu ya ke Ibu ya, bimbingan di sini nanti saya memerlukan waktu sekitar 5 sampai 10 menit ya Bu ya. Iya. Apakah Ibu paham? Iya. Dimengerti? Baik, untuk yang pertama yaitu tahapan perkembangan ya Bu ya. Nah, tahapan perkembangan yaitu tahapan gerak kasar, yaitu dengan stimulasi yang perlu diberlanjutkan, yaitu dorong agar anak mau berlari, kemudian berjalan dengan berjinjit, terus bermain di air, menendang bola, melempar, menangkap bola, serta berjalan naik turun tangga ya Bu ya. Kemudian berjalan tanpa terhuyung-huyung. Selanjutnya melatih keseimbangan tubuh ya Bu ya. Berarti tugas Ibu mengajari anak agar cara berdiri dengan satu kaki secara bergantian. Lalu mungkin perlu berpegangan kepada Ibu atau suami Ibu atau kursi untuk pertama kalinya untuk belajarnya ya Bu ya. Kemudian usahakan agar anak menjadi terbiasa biar anak nanti bisa berdiri sendiri seperti itu. Kemudian mendorong bermain dengan kaki, biarkan anak mencoba bermain yang perlu didorong dengan kaki ya Bu ya, kayak bermain bola, pokoknya main bola-bola seperti itu ya Bu ya. Kemudian ada tahapan perkembangan dengan gerak halus. Nah, tahapan ini yaitu dorong anak untuk main balok-balok atau memasukkan benda ke keranjang, terus menggambar, menulis, seperti itu. Nah, selanjutnya mengenalkan berbagai ukuran dan bentuk ya Bu ya. Buat lubang-lubang dengan ukuran bentuk yang berbeda sebuah tutup atau kardus seperti itu, agar anak bisa bermain dengan benda tersebut atau melempar bola, bermain memasukkan lubang-lubang itu ke kardus atau kotak itu, seperti itu ya Bu ya. Kemudian bermain puzzle. Nah, beri anak permainan puzzle sederhana, biasanya yang terdiri dari 2 sampai 3 potong aja. Nah, puzzle ini bisa dibeli atau buat sendiri ya Bu ya. Bisa, kalau buat sendiri bisa dari potongan karton atau diberi gambar seperti itu. Nah, selanjutnya menggambar wajah atau bentuk. Nah, itu biasanya tujuannya kepada anak untuk menggambar bentuk-bentuk seperti menggambar garis, bulatan, atau pakai spidol, krayon. Nah, seperti itu. Kemudian belajar membuat bentuk adonan. Nah, seperti kayak bermain pakai plastisin itu Bu, kayak bentuk kue, bentuk buah-buahan, seperti itu. Nah, selanjutnya tahapan perkembangan bicara ya Bu ya. Nah, ini tugas Ibu yaitu melatih anak untuk biasanya bernyanyi, membaca, nah bercerita, seperti itu Bu. Kemudian ajari anak bicara banyak-banyak, menggunakan kalimat-kalimat pendek, tapi yang sesuai dengan aturan agama juga ya Bu ya. Maksudnya ajari anak dengan bahasa yang sopan dan santun, seperti itu. Kemudian dorong anak untuk membaca buku ya Bu, biar anak tuh paham, biasanya di ejara seperti itu. Kemudian lajari anak dengan hal-hal yang atau menceritakan sesuatu apa yang dia lihat, seperti menonton TV, membaca buku bercerita tentang dongeng, seperti itu. Kemudian biarkan anak untuk melihat TV ya Bu ya, tapi itu perlu juga dari dampingan Ibu juga. Jangan sampai anak lalai menonton TV, nanti jika keseringan menonton TV juga ada dampak tersendiri kepada anak ya Bu ya. Nah, kemudian ajarkan perintah sederhana kepada anak. Nah, biasanya tuh kayak Ibu
nak tolong bawakan ini dong, tolong beri ini, seperti itu. Terus ajari anak untuk membuat kopi, membuat teh, tapi tanpa air panas ya Bu ya. Maksudnya biar anak tuh paham, seperti itu. Tunjukkan kepada anak seperti gelas, piring, seperti itu, agar anak paham. Kemudian ceritakan kepada anak juga untuk perlihatkan sering-sering buku atau majalah seperti itu kepada anak. Usahakan biar anak itu mau bercerita apa yang dia lihat, dan usahakan anak itu mau ya Bu ya. Kemudian tahapan perkembangan sosialisasi tentang kemandirian, yaitu biasanya ajak anak untuk mengunjungi tempat bermain seperti kebun binatang, terus museum, seperti itu ya Bu. Kemudian selanjutnya bujuk dan tenangkan anak ketika rewel. Kalau misal anak rewel itu jangan sampai ibu marah ya Bu ya. Kalau saran dari saya, jika anak rewel, berikan nasihat yang baik biar anak tuh paham dan mudah mengerti, seperti itu. Nggak perlu harus dimarahin ya Bu. Nah, kemudian ajarkan anak untuk belajar memakai baju atau melepas baju. Itu sangat penting ya Bu ya, agar nanti kedepannya anak ibu juga akan mandiri, seperti itu. Kemudian ajarkan anak untuk makan sendiri dan minum sendiri menggunakan sendok atau garpu itu. Terus belajar mengencingkan baju. Setelah itu usahakan permainan yang memerlukan interaksi dengan teman bermain. Nah, itu usahakan agar anak bermain dengan teman sebaya, misalkan bermain petak umpet, bermain kelereng, seperti itu. Nah, kemudian ajarkan anak untuk belajar membuat rumah-rumahan atau apa. Usahakan anak ibu bisa mandiri. Kemudian ajarkan anak untuk bisa memperkenalkan diri, seperti itu, tentang jenis kelamin anak, nama ibu, cara mandi yang baik, cara berpakaian, dan gunakan kata sederhana dan intonasi yang bisa anak paham, seperti itu. Itu Bu, sekedar itu penyampaian dari saya. Apakah Ibu sudah paham? Iya, sudah sangat paham Bu Bidan. Baik, apakah ada yang ingin tanyakan lagi Bu? Belum ada. Belum ada ya Bu ya. Jika belum ada, terima kasih ya Bu ya sudah berkunjung di klinik saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya permisi ya Bu Bidan. Ya Ibu.